Pemirsa, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kali ini tentu kita akan mengambil hikmah lagi dari tokoh hebat luar biasa, masih muda, kelahiran 2002, betul ya, 2002, namanya Muhammad Surya Sanjiwani, panggilannya Kang Surya lah ya istilah. Anak Telyu, Telkom University. Beliau dipanggil di sini karena menciptakan alat namanya RALI-VD ya. Radar Live Victim Detector. Fungsinya bisa buat ngedeteksi ada orang yang masih hidup nggak di bawah reruntuhan. Bahkan kalau orangnya pingsan tuh, cuman ada gerakan nafas kan, meskipun cuma berapa milimeter itu bisa kedeteksi. Jadi bisa tahu ini ada orang atau enggak untuk diselamatkan. Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam. Mas atau Kang Surya? Kang Beli. Boleh. Masya Allah, Kang Surya ya, alhamdulillah. Di Telyu ini dulu kok kuliah di Telyu juga, cuma waktu itu masih STT. Kalau lulus jadi Telyu ya, jadi nggak tahu diakuin jadi lulusannya atau enggak ya. Istilah, izin tanya-tanya tentang alatnya ini ya. Ini Siap, alatnya kapan dibikinnya? Untuk alat ini, inisiasinya itu mulai dari tahun 2021. Berarti waktu itu masih S1? Saya masih S1. Terus? Kemudian sebelum 2021 itu, dari Profesor Adia, itu merupakan ketua inisiasi dari riset ini, merupakan ketua tim peneliti, telah meneliti bahwa radar itu, teknologi radar dapat mendeteksi pernafasan, gerakan kecil dari pernafasan dada maupun perut. Kemudian terdapat satu riset lain dengan topik radar through the wall atau radar yang menembus dinding gitu. Kedua topik riset itu kemudian digabungkan dan jadilah RALI-VD begitu. Inisiasinya dari 2021, namun untuk pengembangan awal risetnya itu dari 2019 gitu. Sampai benar-benar jadi alat siap gunakannya itu di tahun berapa tuh? Menjadi alat yang siap digunakan dalam lingkup laboratorium itu di tahun 2022. Jadi alat ini merupakan suatu produk riset yang dikembangkan dan didanai juga oleh pemerintah dalam program MBKM Kedai Reka gitu. Itu gimana ngajuin kah untuk supaya bisa di funding didanain? Betul, dari dosen ketua tim peneliti yaitu Profesor Adia mengajukan proposal untuk pendanaan produk riset ini, kemudian MBKM Kedai Reka ini kerjasama juga dengan mitra industri, yaitu PT Radar Telekomunikasi Indonesia yang basisnya di Bandung juga begitu. Alhamdulillah. Terus waktu itu terlibat berapa orang tuh? Dosen, mahasiswa juga? Untuk dari dosennya itu ada 4 dosen yang terlibat dan ketuanya adalah Profesor Adia, kemudian mahasiswa yang menjadi penanggung jawab saya sendiri, kemudian ada senior saya yaitu Kang Aldi, kemudian ada Kang Lukman dan Kak Filda dan Kak Asiska begitu. Masya Allah, sampai jadi itu beres ya. Betul. Jadi sebetulnya udah jadi waktu masih S1. Betul. Udah lulus, sekarang lagi ngambil S2. Wah, alhamdulillah. Ini orang hebat nih, udah nyiptain alat. Terus waktu itu yang jadi latar belakang kenapa sampai akhirnya kepikiran bikin alat ini? Latar belakang utamanya itu karena Indonesia berada di dalam cincin api, di mana Indonesia itu dikelilingi banyak gunung dan lempengan yang dapat menyebabkan gempa. Kemudian ternyata dari 2 ide riset tersebut dapat digabungkan menjadi alat ini, itulah yang menjadi latar belakang utama dari RALI-VD begitu. Udah pernah nyampe dibawa ke daerah bencana terus dites alatnya? Kalau sampai dibawa ke tempat bencana yang terjadi, sebenarnya kita belum bisa lakukan karena sampai saat ini pengembangannya masih dalam lingkup laboratorium. Kita belum tahu juga kapan terjadinya bencana, kapan. Berharap mudah-mudahan nggak akan pernah dipakai juga sebetulnya ya. Alatnya mau mungkin jadi udah lama, cuman kan nggak mungkin mana nih gempa nih biar saya cek, nggak mungkin. Ya alhamdulillah. Tapi proses pembuatan ini perlu berapa lama dari benar-benar awal, berarti 3 tahunan nanti ya? Betul. Proses untuk sampai RALI-VD ini sampai handheld atau yang bisa dipegang tangan itu kurang lebih 3 tahun. Kemudian
alat ini sebenarnya sampai saat ini itu sudah ada perkembangan lagi, yaitu Rallye-V-Day yang dibawa oleh drone. Jadi jadi bisa kita digerakin. takutnya dengan handheld ini manusia yang gerak di atas reruntuhan juga akan ikut masuk ke dalam reruntuhan. Iya, Kemudian kita brainstorming lagi bagaimana lebih safety-nya gitu ya. Iya, teman-teman kan mungkin tadi udah lihat ya bahwa alatnya itu kan dipegang, mungkin juga tadi ada VT-nya. Jadi benar-benar masih harus ada orang yang benar-benar megang mengoperasikan kan. Betul. Nah, ini lagi dikembangin untuk supaya nanti bisa pakai drone. Betul. Jadi orangnya mah dari jauh aja ngelihat di layar. Iya, seperti itu. Makin canggih. Untuk sampai saat ini itu sudah menjadi salah satu proyek riset dan menjadi tesis dari Kang Aldi tadi yang hasil risetnya tersebut sudah dapat membuktikan bahwa drone itu dapat membawa Rallye-V-Day tanpa pengaruh pergerakan dari drone-nya itu sendiri kan. Drone itu kalau terbang tidak sestabil itu ya. Jadi takutnya salah mengartikan. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu atau dihapuskan pengaruh drone-nya. Gitu. Oke, dan harus lebih kecil lagi dari ini berarti alatnya. Betul. Ya? Untuk alatnya itu sebenarnya kecil, hanya saja ini terdapat komponen lain yang menjadikan alat ini bentuknya masih besar begitu. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa ya. Habis ini kau bakal tanya lagi lebih lanjut terkait alat ini. Bahkan nanti mungkin kita akan coba ya, entah kasih lihat videonya atau coba dipraktekin gunain di sini untuk supaya teman-teman masih bisa ngelihat alatnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Balik lagi bareng Koko sama Kang Surya. Ini kita lagi mau ngelihat alatnya ini yang Rallye-V-Day tadi kan. Masya Allah. Ini bentuk alatnya teman-teman. Sekitar 4 kiloan. Dibawa, dipegang sambil berdiri. Nah ini nanti di bawahnya dia bakal ngedeteksi ada korban di dalamnya atau tidak. Dan di sini ada layarnya nih untuk bisa diperhatiin, ngeliatin, ngedeteksi beneran ada orang atau enggak di dalamnya. Ini dia seberapa meter bisa tembus di dalam. Misalnya ke kuburnya berapa meter bisa kedeteksi. Sampai saat ini alat Rallye-V-Day ini kita eksperimen bisa sampai kedalaman 2 meter gitu. 2 meter ya, Masya Allah. Dan kalau udah lebih 3 meter baru di sininya nggak kedeteksi. Iya, tidak terdeteksi. Cara pakainya gimana kalau dari awal nyalain? Dinyalakan, kemudian isi nama petugas dan lokasinya, kemudian bisa kita atur juga mau seberapa lama alat ini digunakan. Pakai baterai ya? Betul, pakai baterai. Jadi kita bisa kemana saja gitu tanpa Ngikutin, khawatir. harus kabel ya kurang panjang atau enggak ya? Betul. Kemudian setelah itu semua kita atur, kita bisa mulai scanning gitu. Oke. Nanti ketika misalnya ternyata di bawah benar ada orang, apa bunyi kah atau gimana? Ada indikator warna yang berbeda gitu. Untuk warna biru keseluruhan grafiknya berarti tidak ada korban. Kemudian ketika ada warna oranye maka ada korbannya. Jadi akhirnya jadi tahu di belah situlah harus digali ya. Jadi cara kerjanya sederhana, tapi otak di balik itunya yang luar biasa ya. Yuk kita balik duduk lagi ya. Oke. Nggak apa-apa, dikeletakin aja. Atau di sebelahnya. Masya Allah. Terima kasih, ini penemuannya luar biasa dan jelas amat sangat bermanfaat, wabil khusus bagi teman-teman yang tim SAR yang menyelamatkan jiwa. Iya. Jadi target untuk yang paling dekat sekarang ini pengen beresin yang pakai drone dulu tuh. Iya, betul. Karena yang dengan drone itu lebih safety begitu. Itu drone-nya nanti jadi harus ada drone khusus yang memang udah sepaket sama ininya, atau nanti alatnya ada bisa dilepas dibawa kemana-mana dan bisa dipasangin ke drone manapun yang orang punya. Untuk alat drone-nya itu sebenarnya bisa yang mana saja, dan yang utamanya itu adalah sensor radarnya itu sendiri begitu. Jadi bentuknya alatnya sebetulnya kayak gini, cuma diperkecil, tapi nanti terus dia bisa dipasangin di drone yang mana aja yang selagi mencukupi ya. Sesuai dengan kemampuan drone itu mengangkat beban yang kurang lebih kisaran 2 kilo. Gitu. Cuma 2 kiloan ya. Nah kalau ini kan alatnya nempel sama reruntuhannya kan. Tapi kalau yang drone kan dia kan nggak nempel karena terbang. Berarti ada jarak lagi dari alat
sampai ke arah reruntuhan, di bawah reruntuhannya baru ada korbannya. Berarti kan terbangnya kudu mendekat kan? Iya, Nah, betul. mendekatnya itu harus nyampe berapa meter baru bisa mulai kedeteksi? Untuk jarak drone di atas reruntuhan itu maksimal 3 meter lah. 3 meter ya, jadi kalau misalnya kayak masih di atas gedung banget jauh itu harus turun lebih rendah Iya, lagi. betul. Dan tadi ya, ini kalau misalkan kita berharap ini bisa diperbanyak ya, bisa disebar kepada semuanya. Kalau nanti misalkan barangnya nanti dijual ini, kira-kira harga jualnya di berapaan? Untuk harga jualnya dengan yang Bahan versi baku, dipegang ini kurang lebih itu ya masih di bawah 100 juta gitu. Sejutaan ya. Mungkin bisa lebih di bawah lagi. Dan ini bisa dipakainya, ya kan kita tahu ya pencarian korban reruntuhan itu kan bisa bener-bener berhari-hari. Betul. Kalau pengen dipakai seharian, ini berarti tinggal apa? Stok baterai aja gitu kalau misalnya baterainya habis. Betul, kita bisa ganti baterai dan alat ini juga dicasnya bisa cepat gitu. Oh, Itu ada yang- fast chargingnya. ya, Pakai baterai kayak gimana sih? Kayak buat remote biasa gitu atau baterainya itu kita juga rakit sendiri. bikin gitu. sendiri khusus? Ya, betul. Untuk Masya Allah. memenuhi spesifikasi kapasitasnya, kemudian bagaimana baterai ini bisa memenuhi alat-alat spesifikasi alat-alat yang ada di Rally VD begitu. Masya Allah. Sekali baterainya full itu tahan berapa jam digunain? Untuk sekali baterai full penggunaan itu sampai saat ini masih di kurang lebih 1 jam gitu. 1 jam ya. Betul. Nah ini hanya bisa reruntuhan aja kah atau bisa misalkan kan longsor? Nggak ada reruntuhan, nggak ada bekas-bekas batu bata tapi tanah aja gitu, bisa juga. Untuk tanah itu sebenarnya ada konsepnya lagi namanya GPR gitu. GPR itu Apa Ground tuh? Penetrating Radar. Ground Penetrating Radar itu radar yang menembus tanah gitu. Untuk pemodelan dengan aplikasi tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Sebenarnya bisa, cuman perlu pengaturan yang berbeda. Untuk saat ini dari Profesor Adia juga ada ide untuk riset mitigasi bencana tanah longsor dengan biasanya tanah longsor itu terdapat gerakan kecilnya juga sebelum tanah tersebut longsor gitu. Sama halnya dengan dada yang pergerakan kecil, tanah pun juga memiliki ciri yang sama sebelum longsor gitu. Selain alat ini, Mas Surya sendiri apakah mungkin sudah menemukan alat-alat lain juga sebelumnya? Untuk Di invent. alat yang telah kita produksi, produk-produk riset dari lembaga riset kami yaitu Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Intelligent Sensing IoT gitu. Itu ada Rally VD, kemudian ada AgriRadar. AgriRadar itu untuk mengecek atau deteksi defisiensi hara, kemudian ada Simbah yaitu untuk keselamatan Simbah. atau kesehatan jembatan gitu. Sama Masya juga Allah. pergerakan kecil kan ketika jembatan dilewati kereta ada Oh, pergerakan. itu ya yang gitu. berat ya, Masya Allah. Ternyata ini bukan alat pertama yang beliau dan kawan-kawan dan dosen-dosen bikin ya. Ada alat-alat yang lain. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang karya-karya beliau. Maka jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Masya Allah, baik lagi. Tadi kita udah bahas karyanya Kang Surya. Sekarang kita fokus kepada individunya ya. Dan kau juga penasaran bagaimana beliau mengatur waktu sambil kuliah, S2, mengajar, bikin alat. Nah ini keren banget ya. Aslinya katanya dari Bali. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai usia berapa di Bali? Dari lahir sampai usia berapa? Saya dari lahir itu sampai lulus SMA Di Bali. di Bali. SD saya sekolah Islam, kemudian SMP itu sekolah swasta tapi yang bukan Islam, kemudian lanjut ke SMA juga sama gitu. Dan akhirnya lulus ngerantau ke Bandung kuliah. Betul. Alhamdulillah. Di kuliahnya sambil apa kegiatan UKM atau masuk mungkin LDK atau apa kegiatannya? Untuk saat S1 saya itu aktif juga di LDK. Lembaga dakwah kampus ya. Betul, lembaga dakwah kampus dari Telkom University itu namanya Alfat Alfat ya. begitu. Dan berarti sering nongkrongnya munculnya di masjid MSU. Di Telview ada namanya MSU teman-teman. Namanya Masjid Syamsul Ulum. Alhamdulillah. Kenapa milihnya di dakwah? Karena saya kan masuk kuliah itu pergaulannya takutnya tersesat gitu. Jadi pengennya coba cari
organisasi atau komunitas Circle yang ya. bisa menjaga saya sendiri di Tanah rantau. Di tanah rantau. Iya, begitu. iya. Mungkin ada permintaan nggak dari orang tua? Kamu ngapain aja kegiatannya di sana, Nak? Mainnya teman-teman yang baik aja. Untuk dari orang tua selalu percaya sama apa yang saya pilih begitu. Jadi untuk saya bergabung dengan Alfat itu juga atas keinginan saya sendiri, pengen nih punya teman-teman yang bisa ngajak bareng dan lebih taat lagi kepada Allah. Kegiatannya ngapain aja berarti kalau di LDK? Ngadain kajian gitu, ikut jadi panitianya. Betul, ada ngadain kajian, kemudian saya kebetulan waktu itu sebagai divisi desain, divisi pubdoc lah begitu. Itu dikasih dokumentasi. betul, saya membuat video-video kompilasi dari kajian, kemudian Oh bisa ya ngedit-ngedit itu juga. begitu. Di Salah luar satu sana side orang skill gitu. ada di sana orang ada yang benar-benar hidup dari kayak gituan loh, ngedit, dieditin, dibikin jadi konten-konten. Nah ini ternyata selain itu, padahal itu malah jadi side skill doang bagi beliau. Ini ada skill yang lain lagi ya. Kalau dari orang tua latar belakang mualaf katanya, betul ya? Betul, karena saya dari Bali, itu ibu saya itu asalnya asli Bali, menikah dengan ayah saya yang asalnya dari Solo. Untuk perjalanan mualafnya itu awal mulanya karena ternyata teman-teman dari ibu saya itu kebanyakan orang Islam juga waktu SMP begitu. Jadi udah familiar lah ya Iya. dari teman-teman. Kan waktu di zaman itu mungkin Islam itu masih sedikit gitu ya di sana Pulau Bali terutama. gitu. Dan ibu saya itu melihat teman-temannya ketika ketemu atau main ke rumahnya gitu, rumah temannya pas lagi sholat. Jadi ngerasanya oh begini ya sholat itu begini ya. gitu. Jadi dakwah ya Iya. tanpa Muncul hidayahnya dari situ. Alhamdulillah. Kata beliau. 4 bersaudara katanya. 4 betul ya? bersaudara. Anak ke Kedua saya. 1, 2, 3 cowok, Terakhir cewek. 4 perempuan. Gimana bagi jadwalnya? Kelas kapan? Karena sambil S2 kan. Ngajar kapan? Di lab berapa lama? Gimana tuh bagi jadwal? Untuk saya saat ini full time di lab gitu. Nah, sampai tinggal di lab jangan-jangan. Enggak. Terus? Saya pagi-pagi datang ke lab, kemudian kadang ada diskusi dengan teman-teman. Apa saja yang harus diselesaikan gitu. Kemudian untuk hal-hal lainnya itu seperti kita belajar bersama, kemudian ada mengajar juga di salah satu mata kuliah yang ada di S1. Ngajar apa? Radar tadi ya? Iya, kelas radar gitu, radar dan navigasi. Selain itu juga kita ada jalan-jalan bareng juga supaya nggak stres-stres banget lah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan sekarang aktif di dakwah, tadi juga ada kelas. Ngajar itu seminggu berapa kali? Seminggu 1 kali gitu. 1 kali, 1 kelas aja. Ya, tapi dan di bidangnya lagi ya, itu radar, ngajar S1. Ini pernah sambil kayak ini nggak, ada beberapa teman-teman mahasiswa kan ada yang kuliah sambil kerja yang sampingan, entah ngajar atau sambil bisnis gitu jualan. Ngalamin gitu juga? Untuk itu saya ngalaminnya sebenarnya dari beberapa proyek gitu. Dari lab itu juga sambil kerja juga itu sebenarnya. Oh, itu gitu. di situ pun jadi dapat income ya, ada ya? Iya, betul. Oh, Masya Dari Allah. proyek-proyek seperti pembuatan alat rally video itu. 1 bulan yang lalu saya ke Wonosobo itu karena ada produk yang sudah diminta oleh satu PT untuk diimplementasi di kebunnya begitu. Masya Allah Kang Surya ya. Terakhir dong pesan ke yang nonton, buat pemuda-pemuda di luar sana nih, yang jangankan berkarya, bangun-bangun mandi pagi aja udah males, nggak ada tenaga ya. Silakan dikasih motivasi. Untuk teman-teman semua yang kita masih di usia muda gitu, jangan gampang menyerah karena saat ini zamannya teknologi udah cepat, kita semua FOMO gitu ya. Iya. Fear of missing out itu bahaya karena kita nggak bisa mendalami suatu ilmu karena FOMO itu. Jadi belajarlah dari yang paling dasar hingga kalian bisa menguasai yang Sampai titik benar-benar ahli ya. advance-nya. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Kang Surya.
Alhamdulillah inspirasinya sukses terus. Kalau nantikan ini karya-karya selanjutnya yang tentu bermanfaat banget bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi semua yang nonton untuk supaya jadi pemuda yang hebat, berkarya, dan ingatlah bahwa kita di masa depan itu tergantung dari hari ini kita ngapain aja. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, sampai jumpa di acara sah selanjutnya dengan narasumber yang tentu tidak kalah hebat. Untuk itu sampai jumpa di episode selanjutnya, sampai jumpa di sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.